Kisah Rasul pasal 21. Pelayanan Paulus sampai ke Tirus dan Ptolemais. Ayat 1, maka terjadilah, sesudah kami berpisah dari mereka, kami berangkat dan berlayar langsung ke Kos, dan hari berikutnya ke Rodos, dan dari sana ke Patara. Dan kami mendapatkan sebuah kapal yang berlayar ke Fenisia, kami naik lalu berlayar. Ketika kami melihat Siprus, kami melewatinya di sebelah kiri dan berlayar ke Syria, lalu mendarat di Tirus, sebab di situ kapal itu menurunkan muatannya. Maka kami berjumpa dengan beberapa murid, dan tinggal di sana 7 hari. Oleh Roh, murid-murid itu berkata kepada Paulus, supaya ia jangan naik ke Yerusalem. Dan ketika telah genap hari-hari itu, kami berangkat dan meneruskan perjalanan kami, dan mereka semua menyertai kami dalam perjalanan, dengan istri-istri dan anak-anaknya sampai keluar dari kota itu, dan kami berlutut di pantai dan berdoa. Dan setelah kami berpamitan satu sama lain, kami naik ke kapal, dan mereka kembali ke rumahnya. Dan setelah kami menyelesaikan pelayaran kami dari Tirus, kami tibalah di Ptolemais dan memberi salam kepada saudara-saudara itu, dan kami tinggal dengan mereka 1 hari. Paulus sampai di Kaisarea, siap untuk mati bagi Tuhan. Ayat 8, keesokan harinya, Paulus dan rombongannya berangkat dan tiba di Kaisarea, lalu masuk ke rumah Filipus penginjil itu, yaitu salah satu dari ke-7 orang itu, dan tinggal bersama dengan dia. Dan orang ini mempunyai 4 anak perempuan, perawan yang bernubuat. Dan sementara kami tinggal beberapa hari di sana, turunlah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Lalu datang kepada kami, mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat tangan dan kakinya sendiri, serta berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang-orang Yahudi di Yerusalem akan mengikat orang yang mempunyai ikat pinggang ini, dan akan menyerahkannya ke tangan orang-orang kafir. Dan ketika kami mendengar hal-hal ini, kami dan orang di tempat itu memohonnya supaya jangan naik ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, apakah maksudmu dengan menangis dan menghancurkan hati saya, sebab saya siap, bukan hanya untuk dibelenggu, tetapi juga mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus. Dan ketika ia tidak mau dibujuk, kami berhenti dan berkata, kehendak Tuhan jadilah. Paulus sampai di Yerusalem dan disambut tua-tua. Ayat 15, dan sesudah beberapa hari lamanya, bersiaplah kami untuk naik ke Yerusalem. Ada beberapa murid dari Kaisarea menyertai kami juga, lalu membawa sertanya seorang bernama Menason orang Siprus, yang sudah lama menjadi murid, di rumahnya kami akan menumpang. Dan ketika kami tiba di Yerusalem, saudara-saudara itu menerima kami dengan sukacita. Maka pada hari berikutnya, Paulus pergi bersama kami kepada Yakobus, dan semua tua-tua hadir di situ. Dan setelah Paulus menyalami mereka, ia menyatakan satu demi satu, hal-hal yang diperbuat Allah di antara bangsa-bangsa melalui pelayanannya. Orang-orang Yerusalem mendesak Paulus kembali memegang Taurat. Ayat 20, dan setelah mendengarnya, mereka memuliakan Tuhan, dan berkata kepadanya, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Dan mereka telah diberitahukan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang ada di antara bangsa-bangsa lain, untuk meninggalkan Musa, katanya bahwa mereka tidak harus menyunatkan anak-anaknya, ataupun berjalan menurut adat istiadat ini. Jadi bagaimana sekarang, orang banyak akan berkumpul, sebab mereka mendengar bahwa engkau sudah datang. Karena itu perbuatlah apa yang kami katakan kepadamu, kami mempunyai 4 orang yang telah bernazar. Bawalah mereka itu dan sucikanlah dirimu bersama dengan mereka, dan tanggunglah biayanya supaya mereka itu mencukur kepalanya, maka semua orang akan mengetahui, bahwa semua yang diberitahukan kepada mereka tentang engkau itu tidak benar, sebab engkau sendiri berjalan benar dan memelihara hukum Taurat. Sedangkan mengenai orang kafir yang percaya, kami telah menulis dan memutuskan, bahwa mereka tidak perlu memegang hal seperti itu, kecuali mereka menjauhkan diri dari barang-barang yang dipersembahkan kepada berhala dan dari darah, dan dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan.
huru-hara karena Paulus dan ia ditangkap. Ayat 26, lalu Paulus membawa orang-orang itu, dan keesokan harinya ia menyucikan dirinya bersama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait Allah, untuk menyatakan kegenapan masa penyucian itu, sampai sudah dipersembahkan persembahan bagi setiap orang dari mereka. Dan ketika 7 hari itu hampir berakhir, ketika orang-orang Yahudi yang dari Asia, melihat Paulus ada di bait Allah, menghasut orang banyak itu dan menangkap dia. Dengan berseru, "Hai orang Israel, tolong, inilah orang yang mengajar semua orang di mana-mana, menentang umat dan hukum Taurat dan tempat ini, dan lagi ia telah membawa orang-orang Gerika masuk ke dalam bait Allah, serta menajiskan tempat kudus ini. Sebab mereka telah melihat sebelumnya, Trofimus orang Efesus, bersama-sama dengan dia di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Dan seluruh kota itu digerakkan, dan orang banyak itu lari bersama-sama, lalu mereka menangkap Paulus dan menariknya keluar dari bait itu, lalu tiba-tiba pintu gerbang bait itu ditutup. Dan sementara mereka hendak membunuhnya, sampailah kabar ini kepada kepala pasukan, bahwa segenap Yerusalem berada dalam kekacauan. Ia segera membawa tentara-tentara dan perwira-perwira dan berlari turun kepada mereka. Ketika mereka melihat kepala pasukan dan tentara-tentara itu, mereka berhenti memukuli Paulus. Lalu kepala pasukan itu menghampiri dan membawa Paulus, dan memerintahkan supaya dia diikat dengan 2 rantai, dan ia bertanya siapa dia dan apa yang telah dilakukannya. Dan di tengah-tengah orang banyak itu, beberapa orang berteriak begini, yang lain begitu. Oleh karena ia tidak dapat mengetahui dengan pasti sebab keributan itu, ia memerintahkan membawanya ke markas. Dan ketika ia sampai di tangga, ia diusung oleh tentara-tentara, karena keganasan orang banyak itu. Sebab orang banyak itu mengikutinya sambil berteriak, "Enyahkan dia!" Dan sementara Paulus hendak dibawa ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah saya berbicara kepadamu?" Ia menjawab, "Bisakah engkau bahasa Yunani? Bukankah engkau ini orang Mesir yang baru-baru ini menimbulkan kerusuhan, dan memimpin 4.000 orang pembunuh masuk ke padang gurun?" Tetapi Paulus berkata, "Saya ini seorang Yahudi dari Tarsus di Kilikia, seorang warga dari sebuah kota yang terkenal, dan saya mohon kepadamu, izinkanlah saya berbicara kepada orang-orang itu." Setelah diberi izin, Paulus berdiri di tangga, dan memberi tanda dengan tangannya kepada orang banyak itu, dan sesudah sunyi senyap, ia berbicara di dalam bahasa Ibrani, katanya,